Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khalid Ramadhani. Di sini aku akan membahas paper mengenai topik yang kelompok kami bahas. Oke, lanjut. Jadi ini ada kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Nabil, Ihsan Setiawan, Fai, saya sendiri, dan Muhammad Satrio. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, jadi kami mengambil jurnal atau paper itu dari Science Direct yang berjudul The Seasonal Flowering and Fighting Pattern of Cacao Only Depend on Climate Factor. The case study of mixed genotype population in Côte d'Ivoire. Jadi judulnya itu apakah pola pembungaan dan pembuahan musiman hanya bergantung pada faktor iklim saja atau tidak. Lanjut. Dan ini adalah latar belakang dari kakao itu sendiri. Kakao adalah pohon tropis yang dibudidayakan untuk diambil buahnya atau bisa disebut polong, dan bijinya digunakan dalam industri coklat serta kosmetik. Karena pembungaan tentang kakao masih langka, dilakukan penelitian yang berfokus pada pengaruh faktor iklim berupa curah hujan, kelembaban tanah, dan lain-lain yang mungkin dapat mengendalikan waktu dan intensitas pembungaan. Lanjut. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk meneliti variasi musim berbunga dan berbuah pada tanaman kakao, yakni apakah pembungaan dan pembuahan kakao ini hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim saja atau tidak, serta mengeksplorasi pengendalian endogen dan eksogen dalam fenologi yang mengendalikan pembungaan dalam pembuahan kakao. Dan untuk fenologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari mengenai masa dan fase-fase yang terjadi secara alami pada suatu tumbuhan, yaitu kakao. Next. Dan untuk hipotesis atau dugaan sementaranya, pola reproduksi, pembungaan, dan pembuahan musiman pohon kakao dapat bervariasi antara pohon kakao di satu kebun berdasarkan faktor internal, yaitu perbedaan genotip antar pohon, dan pola reproduksi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan iklim. Nah, di sini ada variabel data yang digunakan. Jadi di sini menggunakan 3 variabel data. Yang pertama ada jumlah bunga pada batang dan cabang pohon kakao saat bunga mekar atau mendekati mekar. Jadi jenis datanya yaitu kuantitatif, discrete, time series, based data. Kenapa kita ngambil variabel jumlah bunga pada batang ini? Karena data jumlah bunga pohon kakao ini diambil untuk mengamati bagaimana jumlah bunga yang dihasilkan pohon kakao berbuah seiring pergantian musim, yang dapat memberikan informasi bagi kita tentang apakah siklus pembungaan tahunan pohon kakao itu dipengaruhi perubahan musim dan iklim atau tidak. Dan data jumlah bunga pada pohon kakao juga diambil untuk menganalisis hubungan antara jumlah bunga dengan variabel lain. Dan di sini kita menggunakan sumber data primer, yaitu dari eksperimen yang telah kita lakukan atau pengamatan yang telah dilakukan. Variabel data yang kedua yaitu ada jumlah buah kakao yang dihasilkan atau per hektar, tidak termasuk buah muda. Dan untuk jenis data di sini menggunakan jenis data kuantitatif, discrete, time series based data. Dan alasan kita mengambil jumlah buah kakao ini sebagai data karena data jumlah buah kakao merupakan indikator utama dari keberhasilan suatu proses pembungaan dan pembuahan pada pohon kakao. Pengamatan ini memberikan informasi mengenai pola reproduksi musiman, respon tanaman terhadap kondisi lingkungan, serta variasi genetik. Dan sumber data yang paper ini gunakan yaitu sumber data primer dari hasil eksperimen yang telah dilakukan. Next, variabel data ketiga yang digunakan yaitu kumulasi curah hujan. Jadi di sini menggunakan jenis data kuantitatif, discrete, dan time series based data. Kenapa kita ngambil kumulasi curah hujan sebagai data? Karena dalam penelitian ini untuk memahami pengaruh faktor lingkungan selain perubahan iklim, khususnya curah hujan, terhadap pola pembungaan dan populasi buah kakao. Data kumulasi curah hujan diambil untuk dianalisis hubungannya antara curah hujan dan pembungaan serta pembuahan sehingga dapat dilakukan analisis terkait seberapa besar curah hujan berperan dalam variasi pola reproduksi kakao yang disajikan dalam scatter plot dan chart. Oke, selanjutnya ada metode penyajian. Penerapan hasil data diterapkan dalam bentuk untuk memudahkan dalam analisis. Jadi di sini ada beberapa metode penyajian. Di sini ada 8 musim tabel.
Dari data ada 8 musim, yang dimana setiap musimnya itu memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Curah hujan ini digunakan untuk memahami bagaimana kondisi cuaca, terutama curah hujan, memengaruhi proses pembungaan dan perubahan pohon kakao. Selanjutnya ada pembungaan mahkota atau crown. Nah, pembungaan mahkota di sini itu bisa dilihat dari pembungaan itu sendiri, dan juga akan mempengaruhi tang flowering atau pembungaan batang, dan juga ada pot production atau produksi polong. Bisa dilihat dari data setiap musim memiliki hasil poin-poin yang berbeda. Kenapa digunakan tabel ini? Karena tabel ini membantu menunjukkan hubungan curah hujan, kumulatif, dan pola pembungaan serta produksi polong pada pohon kakao. Nilai rata-rata dan nilai rata-rata ini dan koefisien variasi ini membantu kita mengidentifikasi konsistensi dan variasi dalam pembungaan serta jumlah produksi polong dari musim ke musim, serta perbedaan antara dua kelompok musim A atau musim B. Oke, next. Selanjutnya ada metode penyajian yang kedua, grafik scatter plot vertikal dengan regresi. Jadi grafik ini menampilkan hubungan antara dua variabel X dan Y, yang dimana X itu adalah variabel kumulatif rainfall atau curah hujan, dan variabel Y itu berbagai indeks seperti STD ground flooring, mahkota, ground flooring batang, and pot production atau produksi potong. Dan untuk garis merah ini digunakan untuk menunjukkan arah trennya, itu apakah naik atau turun. Dan untuk koefisien determinasi atau R-nya bisa dilihat ini, dan nilai P ini menggambarkan seberapa baik garis regresi ini cocok dengan data dan signifikasi statistiknya. Jadi apabila R-nya ini mendekati angka 1, maka data yang digunakan baik, hasil yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada scatter plot dengan matriks kolerasi. Jadi matriks kolerasi menampilkan hubungan antara variabel, di mana setiap elemen dalam matriks adalah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Dalam hal ini, scatter plot di setiap kotak matriks dihubungkan antara dua indeks atau variabel yang berbeda. Garis merah yang ada ini nunjukin trennya, apakah trennya positif atau negatif, setelah R dan P seperti metode sebelumnya. Dan ini ada penjelasan mengenai hubungan antara beberapa variabel yang tadi. Kita lihat kembali. Yang pertama itu ada STD Ground Flooring Index dengan STD Trunk Flooring Index. Ini didapatkan R-nya itu 5,51 dengan P-nya 0,001. Hubungannya positif dengan tren garis kanan. Yang selanjutnya ada STD Pot Production dengan STD Trunk Flooring Index. Jadi di sini memiliki nilai R-nya minus 0,356 dan P-nya 0,01. Di sini memiliki garis linier warna merahnya ini ke kiri, menandakan ini memiliki hubungan yang negatif. Dan selanjutnya ini bisa dilihat dari variabel-variabel yang digunakan dan terlihat garisnya apakah positif dan negatif. Dan selanjutnya metode penyajian data yang keempat itu adalah scatter plot model vertikal. Scatter plot ini digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel numerik dalam gambar tersebut, sumbu X dan sumbu Y. Masing-masing memiliki dua variabel yang berbeda. Dalam hal ini, ada di variabel X-nya itu ada BBI, resnom, dan di variabel Y-nya ada autocof. Di setiap titik pada plot ini mencerminkan nilai-nilai pasangan dari dua variabel untuk satu individu atau objek, yang dalam konteks ini adalah pohon kakao. Next. Selanjutnya ada scatter plot dengan garis linear. Dalam gambar ini, sumbu horizontal mewakili total produksi polong, sementara sumbu vertikal mewakili dua deskriptor atau
BBI Resnom, dan Autocov. Selanjutnya ada garis trend ditampilkan dalam warna merah. Ini menunjukkan hubungan linear terbaik antara dua variabel yang diplot. Ini memberikan indikasi apakah tren itu naik atau tren itu turun, atau tren itu horizontal, tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya ada scatter plot dengan garis tren linear dan koefisien korelasi. Dalam gambar ini, sumbu horizontal dan sumbu Y mewakili berbagai variabel seperti BBI Resnom dan Autocov untuk Y-nya. Untuk pembungaan tajuk, pembungaan batang, dan produksi polong. Garis trennya ditampilkan dalam warna merah dan putus-putus. Ini menunjukkan hubungan linear terbaik antara dua variabel yang diplot. Oke, selanjutnya. Ini ada diagram batang. Menunjukkan penggunaan box plot untuk menampilkan distribusi frekuensi minggu-minggu yang dihabiskan dalam episode pembungaan antara dua musim, yaitu season A dan season B untuk pembungaan pada mahkota dan batang. Box plot ini menunjukkan median, serta kuartil atas dan bawah, serta nilai outlier pada data, yang memberikan gambaran visual mengenai variasi data antar musim. Dan untuk gambar A1, ini menggunakan box plot untuk membandingkan distribusi frekuensi minggu pembungaan antara dua musim untuk dua bagian pohon, mahkota dan batang. Oke, next di sini ada grafik garis atau line graph. Dalam penyajian data menggunakan grafik garis ini terdapat beberapa hubungan, yaitu yang pertama hubungan temporal. Grafik ini menunjukkan perubahan nilai sepanjang musim dan memperlihatkan bagaimana setiap pola berubah dari musim ke musim. Ini dapat dilihat dari musim 1, musim kedua naik, ya musim ketiga turun, musim keempat naik lagi, 5 turun lagi, dan seterusnya. Dan hubungan selanjutnya hubungan komparatif. Memiliki 3 pola berbeda, alternatif, irregular, dan regular. Ini disajikan bersamaan. 1, 2, 3. Memungkinkan perbandingan langsung antara ketiganya. Jadi kita bisa membandingkan dari ketiga ini hubungannya apa gitu. Dan yang ketiga ada hubungan pola. Setiap garis menunjukkan pola yang berbeda. Yang pertama ada alternatif, ini menunjukkan fluktuasi yang teratur, naik dan turun. Yang kedua ada regular, menampilkan perubahan yang tidak beraturan. Yang ketiga ada regular, memperlihatkan perubahan yang lebih stabil dan konsisten. Dan yang keempat ini ada hubungan intensitas, merupakan tinggi rendahnya titik pada grafik yang menunjukkan intensitas atau besar nilai pada setiap musim. Selanjutnya ada hubungan tren dan hubungan siklis. Jadi grafik ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana ketiga pola tren line ini berinteraksi, berubah, dan berbeda satu sama lain sepanjang waktu. Dan untuk kesimpulan dari eksperimen atau yang berasal dari paper ini, yaitu terdapat variasi atau perbedaan yang signifikan dalam pola pembungaan dan pembuahan musiman pada pohon kakao yang telah diteliti. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa pola reproduksi musiman itu bisa dapat bervariasi di antara pohon-pohon kakao dalam kebun yang memiliki genotip campuran. Variasi atau perbedaan pola reproduksi ini disebabkan oleh faktor endogen atau genetik dan eksogen berupa lingkungan, selain perubahan iklim seperti curah hujan dan lain-lain. Yang keduanya berperan dalam mengendalikan pola pembungaan dan pembuahan pada skala individu dan populasi pohon kakao. Oke, mungkin presentasi pada tes nomor 1 ini bisa dilanjutkan pada UTS poin 3. Nah, selanjutnya untuk poin UTS nomor 3 yaitu ada reflective assessment. Jadi di sini apa yang telah aku pelajari baik dari segi pengetahuan dan keterampilan setelah mempelajari materi statistika bagi saya TIP. Selanjutnya, jadi materi yang telah saya pelajari itu ada statistika deskriptif atau jenis data dan penyajiannya, meliputi ukuran tengah, yaitu ada mean, median, dan modus. Ukuran dispersi ada jangkauan, variasi, standar deviasi, dan kemiringan. Selanjutnya ada materi peluang, ada materi variabel random yang berisikan distribusi variabel random discrete dan distribusi variabel random continue. Jadi di sini terdapat penyajian data yang telah saya pelajari selama kuliah berlangsung, ada pie chart, OGIF, map atau peta, line chart atau diagram garis, histograms, and polygon,
dan diagram batang. Selanjutnya, pada kasus atau paper yang saya angkat, itu judulnya apakah pola pembungaan dan pembuahan musiman hanya bergantung pada faktor iklim? Jadi di sini saya mengangkat dari tanaman kakao. Selanjutnya, nah, apa yang telah kamu pahami selama kegiatan belajar sebelum UTS ini? Jadi, yang pertama, saya memahami statistika deskriptif dan penyajiannya, yaitu dalam menganalisis data terkait produksi, distribusi, dan efisiensi industri pertanian. Ukuran tengah seperti mean, median, dan modus itu membantu menentukan kecenderungan umum dari data, misalnya rata-rata hasil panen atau tingkat produksi. Selanjutnya ada ukuran dispersi seperti jangkauan, variansi, dan standar deviasi. Itu digunakan untuk memahami dari variasi data yang ada, seperti fluktuasi hasil produksi antara musim dan wilayah. Selanjutnya ada kemiringan dan keruncingan. Ini mengidentifikasi distribusi data, misalnya apakah data hasil produksi miring ke satu sisi atau menunjukkan keunikan tertentu. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada memahami konsep peluang dan penerapannya pada teknologi industri pertanian. Jadi pada kasus ini peluang memiliki eksperimen percobaan atau trial, ruang sampel atau semesta. Himpunan semua hasil kejadian atau himpunan bagian. Pada peluang terdapat penjumlahan, peluang bersyarat, aturan perkalian, dan aturan bias. Jadi pada paper yang saya bahas, peluang itu dimanfaatkan pada apakah pada musim ini tanaman kakao itu pembungaan atau pembuahannya maksimal atau tidak. Itu bisa dihitung menggunakan peluang. Dan poin ketiga yaitu memahami distribusi variabel random, discrete, dan continue pada teknologi industri pertanian. Distribusi variabel discrete atau berhingga dan cacah atau bilangan bulat ini dapat dilakukan dengan percobaan Bernoulli. Memiliki sifat hasil hanya dua, yaitu ada sukses dan ada yang gagal, dan percobaan berulang independen. Dan untuk distribusi variabel continue atau tidak berhingga dan bisa desimal atau koma, itu ada uniform atau keseragaman data dan distribusi normal, lalu bisa ditransformasikan ke normal standar. Oke, mungkin itu yang berupa materi yang telah saya pahami dari proses belajar selama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.